tentu saja kita harus kembali menggugat paradigma pembangunan nasional karena selama ini daerah penghasil tuh hanya diposisikan hanya sebagai tempat produksi bahan mentahnya, Mhm. bukan sebagai pusat distribusi dari manfaat ekonominya. Jadi ada ditempatkan suatu daerah itu hanya sebagai lokus produksi, tempat produksi yang diekstraksi habis-habisan untuk menghasilkan bahan mentah sehingga nanti distribusi ekonominya tapi nggak mengalir ke daerah tersebut, mengalirnya ke pusat. Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suar Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Permasalahan mengenai transisi energi memang bukan masalah yang sehari dua hari aja Sobat TCID. Berubah dari energi fosil menuju ke energi yang terbarukan, begitu aja sudah jadi permasalahan yang lumayan tricky begitu. Tapi jadi lumayan complicated lagi kalau misalnya kita melihat proses bagaimana peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan dan ditambahkan kata berkeadilan di situ karena kita bisa ngelihat sendiri nih bagaimana di Indonesia gitu contohnya ya hutan atau mungkin lahan kosong dibabat dan akhirnya jadi ladang sawit begitu. Mungkin yang lagi-lagi dekat-dekat banget belakangan adalah film Pesta Babi yang bisa memperlihatkan bagaimana hutan itu dibabat, dijadikan ladang sawit, terus juga masyarakat adat di sana juga menjadi korbannya. So, di Suara Akademia kali ini kita bakal ngomongin soal paradoks dari transisi energi. Apakah ekspansi kita menuju energi terbarukan ini tuh sudah bisa dijalankan tanpa harus mengorbankan keadilan ya. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Fiorentina Revani, Director of Socio-Bioeconomy dari Celios. Halo Mbak Fiorentina, apa kabar Mbak? Halo, halo, halo Mas Syarif, halo teman-teman semua. Kabar baik dari sini. Oke, nice to know it. Nah, Anyway, Mbak Fiorentina, kita mungkin langsung direct ngobongin soal topik kali ini gitu ya, paradoks transisi energi nih. Lately, em, omongan soal transisi energi menuju ke energi terbarukan rame, tapi juga kita bisa ngeliat gitu bersamaan dengan proses transisi banyak banget em, apa ya, kayak collateral damage gitu, quote unquote. Kita bisa ngeliat hutan dibabat, masyarakat adat makin gak jelas, begitu ya nasibnya, bahkan tidak pernah diperhatikan gitu. What do you think about the current situations right now nih? oke, kalau misalnya kita coba sedikit isolasi isunya ke proyek food estate dan Hmm. energi estate yang ada di Merauke, kemarin mungkin saat ini teman-teman lagi banyak banget ya didengungkan Hmm. di ruang sosial media soal film Pesta Babi. Salah satunya kan soal quote unquote adalah pembangunan di Papua. Nah, Ya. sebenarnya kalau misalnya kita ngomong food estate, energi estate dengan klaim pemerintah adalah ngomongin soal ketahanan energi, target dekarbonisasi, itu kan pertama yang harus kita sanksikan adalah apakah klaim itu benar. Hmm. Klaimnya untuk ketahanan energi apakah benar? Dan yang kedua, apakah transisi energi berkeadilan itu aspek berkeadilannya apakah dia terpenuhi gitu kan? Hmm. Karena selama ini untuk food dan energi estate di Merauke di Papua itu kan dijalankan dalam skema top down regulatory. Jadi bagaimana pemerintah pusat karena sekarang ada di rezim sekarang itu kan ada pola yang disebut dengan resentralisasi ya. Sebenarnya kita beranjak ini kita sedikit mengkhianati, bukan sedikit ya, banyak sekali mengkhianati amanat dari Reformasi 98 untuk desentralisasi. Kita kembali nih ke pola resentralisasi kebijakan. Apalagi dengan watak politiknya PSN. Ketika kita Hmm. ngomongin food estate, energi estate itu kan dijalankan dalam skema PSN. Dan kita tahu sendiri bahwa watak politik dari proyek strategis nasional atau PSN ini kan dia bisa membypass. Jadi dia bisa literally melangkahi atau mengangkangi semua peraturan yang sudah ada di daerah tersebut. Baik itu aturan nasional lain ataupun aturan-aturan regional. Misalnya soal RT RW, soal zona konservasi, itu semua di hadapan rezim BSN itu semua bisa di bypass. Jadi kan pertama yang perlu kita sanksikan adalah ketika so-called quote unquote transisi energi atau food estate yang berkeadilan dijalankan dengan uh, suatu skema yang otoritarian, nah itu perlu dipertanyakan di mana aspek keadilannya gitu. Nah, kemarin sempat ya ada perhitungan ya dari teman-teman Selios kalau misalnya katanya transisi energi yang dijalankan di bioetanol ya salah satunya Ya. dengan bioetanol itu katanya bisa untuk dekarbonisasi. Nah ternyata menurut perhitungan dengan pembukaan 2 juta hektar ya lahan di Merauke itu kan 2 juta hektar itu ada merupakan hutan adat, wilayah kelola masyarakat dan
eh, apa ya, akses masyarakat sipil lainnya itu 2 juta hektar atau kurang lebih 1/5 dari luas wilayah yang ada di provinsi tersebut. Nah, itu ketika membuka kita melakukan deforestasi itu ada penambahan emisi karbon sebesar 783 juta ton CO2 atau kalau misalnya kita hitung dalam bahasa moneter, bahasa uang itu adalah kerugian karbon kita itu senilai 47,73 triliun. Dan kalau misalnya cita-cita Indonesia dalam melakukan dekarbonisasi, kita justru melipat gandakan kontribusi emisi global Indonesia dari yang sebelumnya 2-3% menjadi 3,96 sampai 4,96%. Jadi naik 2 kali lipat emisinya. Dan kalau kita ngomongin soal tadi Mas Syarif sempat menyinggung soal bagaimana masyarakat adatnya. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini sudah correct me if I'm wrong, ada sekitar 12 tahun RUU Masyarakat Adat itu mangkrak. Nah, Iya. jadi sekarang sampai hari ini belum ada perlindungan hak tenurial masyarakat. Jadi nggak ada perlindungan legal. Masyarakat bisa dengan legal bisa mengakses hutannya, mempergunakannya untuk kebutuhan secara sustain, untuk kebutuhan subsisten ya sehari-hari, mengakses kalau orang-orang di Papua sagu, yang itu erat kaitannya dengan daerah aliran sungai dan lain sebagainya, lahan gambut. Nah, selama belum ada perlindungan melalui UU Masyarakat Adat, hak tenurialnya itu yang perlu kita pertanyakan. Belum ada perlindungan, sehingga suatu saat lewat PSN, hak itu bisa saja dicabut sewaktu-waktu oleh negara. Lewat apapun proyeknya, entah proyek energi, proyek pangan, dan lain sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Artinya gini nih, ketika statusnya udah PSN, Mbak Vio gitu ya, Mhm. bener-bener pemerintah bisa ngelakuin apa aja dong. Karena memang ini proyek strategis buat kepentingan bersama gitu selalu aluminium. Betul. Kayak gitu dong Iya, prosesnya. betul. Jadi ketika PSN itu sudah dilekatkan dalam suatu proyek pembangunan nasional, kan ada banyak sekali watak keistimewaan yang dilekatkan Ya. dalam PSN. Salah satunya bisa mengerahkan aparatus keamanan. Jadi bisa kita lihat sendiri banyak sekali penerjunan aparatus keamanan, baik itu polisi ataupun tentara di proyek-proyek food estate dan energy estate. Dan yang kedua adalah pengerahan ruang fiskal. Jadi kalau misalnya kemarin kita lihat biaya untuk 10 tahun food dan energi estate yang ada di Merauke untuk 2 juta hektar lahan tersebut itu selama 10 tahun itu sekitar 11 miliar USD. Nah, 11 miliar USD selama 10 tahun itu equals dengan 89% subsidi energi di tahun 2026. Jadi kan kalau kita ngelihat ruang fiskal, 89% itu sudah dihabiskan untuk pembangunan ya. Jadi untuk proyek persiapan infrastrukturnya kayak misalnya pembukaan lahannya, pembuatan pabrik molasenya untuk Ya. bioetanol tebu itu sudah mengambil porsi 8 miliar USD. Jadi kan ruang fiskal kita udah diambil amat sangat Ya. banyak gitu lah untuk pembangunan food dan energi estate ini. Sedangkan yang kita tahu ya bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat lokal, penghidupan masyarakat itu kan amat sangat rendah. Teman-teman bisa lihat di film-film Pesta Babi ataupun Ya. ya saya sendiri pernah ke Merauke, pernah ke Bovendigul dan lain sebagainya dan melihat sendiri bagaimana proyek pembangunan yang dilakukan secara top down lewat PSN ini akhirnya meminggirkan masyarakat dari akses terhadap lahannya sendiri kayak gitu kira-kira Mas. I see. Nah, kalau kita berbicara tadi soal peminggiran masyarakat adat dan juga uang yang lumayan banyak beredar di situ tadi sampai 8 miliar US dollar gitu. Bahkan tadi kalau ngomongin soal percentage, 80-an% dari subsidi energi bisa keserap di situ. Meanwhile, paradoks yang sering muncul dan problem yang sering muncul, daerah yang di quote unquote dipakai gitu ya untuk diambil dan juga menghasilkan komoditas biofuel itu tuh justru malah ngalamin energy poverty nih, Mbak Fiorentina gitu. Tingkat kelistrikan rendah, BBM eceran di sana mahal gitu. Kenapa ya justru malah daerah-daerah yang biasa diserot gitu, quote unquote kayak dipakai gitu daerahnya, malah mereka yang kesusahan begitu. Kita tahu sendiri lah di Papua kasusnya seperti apa BBM di sana meskipun ada pembelaan bahwa sekarang BBM bisa satu harga dan yang lain-lain ya. Tapi banyak banget case-nya malah orang-orang yang di daerah tambang atau mungkin
daerah-daerah yang dijadikan PSN itu justru malah kesusahan di daerah sana tuh. Kenapa bisa kejadian, Mbak? Tentu saja kita harus kembali menggugat paradigma pembangunan kita Oke. sebenarnya, paradigma pembangunan nasional. Karena selama ini wilayah penghasil dalam konteks ini kita bisa bicara Bovendigul atau Merauke itu kan selama ini daerah penghasil tuh hanya diposisikan hanya sebagai tempat produksi bahan mentahnya, Mhm. bukan sebagai pusat distribusi dari manfaat ekonominya. Jadi kue ekonominya tuh pada akhirnya diekstrak. Ya, ini kan kita balik lagi ngomong ke model pembangunan ekonomi ekstraktif ya. Jadi Ya. mengekstrak. Jadi ada ditempatkan suatu daerah itu hanya sebagai lokus produksi, tempat produksi yang diekstraksi habis-habisan untuk menghasilkan bahan mentah sehingga nanti distribusi ekonominya tapi nggak mengalir ke daerah tersebut, mengalirnya ke pusat. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana timpangnya dana bagi hasil ya DBH Ya. SDA antara pusat dan daerah, kita kan bisa melihat ketidakadilan kue ekonomi, bagaimana pada akhirnya daerah hanya dapat apa ya asem-asemnya aja, peminggiran, deforestasi, marginalisasi masyarakat adat, sedangkan dana ekspor impor, dana bagi hasil yang lebih besar itu dapatnya di pusat gitu. Jadi ada kalau misalnya kita ngomong ke OPD teknis yang ada di daerah, semua pemerintah daerah yang setidaknya pernah saya temui itu sekarang lagi berteriak soal Ya. dana bagi hasil SDA. Jadi karena amat sangat timpang. Seluruh kerusakan itu ditanggung oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah, sedangkan kue ekonominya mengalir ke korporasi besar. Kalau misalnya dalam konteks Merauke, food estate kan, kita bisa lihat kemarin di riset Selios sempat memetakan ada dua pemain korporasi besar. John Lynn, punyanya Haji Isam, kemarin mungkin teman-teman bisa lihat ya, berapa? 2.000 ekskavator atau 2 juta ekskavator ya, yang dibeli Haji Isam dari China, terus juga First Resource punyanya Fangiono Family. Nah, sebagai mega korporasi, tentu mereka kan punya akses terhadap modal, izin konsesi, punya kedekatan politik, jadi punya modal politik. Nah, ketika saya sebagai masyarakat adat, misalnya masyarakat adat Papua harus face to face dengan mega korporasi, tentu saja posisi politik saya, posisi ekonomi saya akan amat sangat timpang. Jadi ada ketidakadilan itu secara akses. Jadi mega korporasi kayak John Lynn ataupun Feng Yuna Family itu kan punya kapasitas untuk mengendalikan rantai produksi dari perkebunannya, logistiknya hingga distribusi energi gitu. Nah, ini salah satu, ini cerita dikit ya Mas Ya. Curcol. Nah, selain ini pola ini amat sangat mudah kita temui, bagaimana pada akhirnya energi poverty itu timbul hampir di semua proyek energi di seluruh wilayah administratif Indonesia. Contohnya Mhm. di 2024 saya sama tim-tim Selios itu dan beberapa teman-teman wali gitu sempat ke Kalimantan Tengah. Di situ tuh ada proyek pembangunan yang namanya HTE, hutan tanaman energi. Katanya hutan. Padahal itu adalah kebun kayu yang kayunya nanti dipanen, dicacah untuk nyuplai ke PLTU. Jadi nanti dioplos dengan batu bara. Itu terbesar di Indonesia konsesinya. Nah, di satu desa namanya Desa Nangamua yang ada di dalam konsesi hutan tanaman energi itu sampai kami setelah 10 tahun berjalan gitu, kami ke sana di tahun 2024, bahkan sampai 10 tahun berjalan hutan tanaman energi yang desa ada di dalam konsesi, mereka belum menikmati akses listrik. Mereka harus tetap pakai mesin diesel. Bahwa sebenarnya energi poverty di dalam proyek pembangunan ini polanya udah banyak terjadi di tempat lain. Nah, kenapa pemerintah dengan secara gegabah mau mereplikasi pola-pola tersebut gitu di Papua? Apalagi Papua kan secara geografis ada di bagian amat sangat timur ya dari wilayah administratif Ya. Indonesia, dengan pola pola apa ya, coverage media yang terbatas. Jadi akses publik untuk memonitoring pembangunan yang ada di Papua gitu, proyek-proyek yang ada di Papua itu kan sebenarnya lebih sedikit. Jadi kayak misalnya kita bisa lebih gampang menemukan informasi ada tabrakan kereta di Jakarta daripada ada pembunuhan masyarakat adat yang ada di Papua gitu sebenarnya. Oke. Menarik nih kalau kita berbicara soal tadi energi poverty yang terjadi gitu Hmm. di daerah-daerah tadi kayak di Kalimantan Tengah, di Papua sering terjadi, dan Hmm. in the middle of this kind of discussions sering muncul definisi transisi energi yang berkeadilan gitu maksud Hmm. gitu. Ini sering banget disebutkan, tapi kalau kita berbicara soal definisi keadilan ini sendiri, kadang-kadang suka beda nih. Ada satu pihak yang bilang, oh semuanya harus sama rata, jadi semuanya Hmm. harus ngerasain sama.
Atau bagi-bagian uangnya kudu bener-bener fair nih, yang bener-bener Hmm. semuanya dapatnya sama. Tapi konsep berkeadilan ini sendiri sebenarnya kalau misalnya kita bisa sharing gitu ke sahabat TCID yang lagi Hmm. dengerin, sebenarnya berkeadilan tuh yang beradil yang kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelasin. Adil, yang pertama adalah memastikan bahwa masyarakat yang ada di daerah itu punya akses terhadap ekonomi yang sekarang sedang dilakukan. Jadi setidaknya ketika ada intervensi suatu proyek, proyek pembangunan apapun itu di suatu daerah, saya sebagai masyarakat itu tidak mengalami penurunan aktivitas atau tingkat ekonomi dari keadaan saya sekarang. Nah, misalnya sekarang saat ini masyarakat di Papua, kalau misalnya kita melakukan valuasi secara ekonomi, oke lah, mereka pertama akan tergusur dari wilayah, bukan hanya rumahnya ya, tapi wilayah kelola. Jadi kan Oke. selama ini masyarakat, apalagi masyarakat adat di Papua itu kan punya wilayah jelajah. Bagaimana akhirnya bahan-bahan pangan, terus obat-obat, tanaman obat gitu kan, didapatkan dari hutan mereka. Nah, ketika hutan itu habis karena dikonversi untuk proyek pembangunan, akhirnya mereka kan tidak punya lagi akses terhadap bahan pangan sehingga harus beli. Tidak punya akses lagi terhadap obat-obatan, tanaman obat, tanaman herbal sehingga mereka harus bergantung dengan obat-obatan pabrikan. Mereka tidak punya akses lagi terhadap air yang selama ini mereka dapatkan secara gratis dengan air di lahan-lahan gambut, sehingga mereka harus beli bergantung dengan PDAM. Nah, selama ini kan itu kalau dalam ilmu ekonomi kan disebut dengan eksternalitas negatif ya. Jadi economic burden, jadi beban-beban ekonomi yang selama ini tidak dilihat, tidak dihitung. Ketika ngomongin pertumbuhan ekonomi kan semua ngomongin PDB, PDRB. Ya. Tapi ada banyak sekali nilai eksternalitas negatif yang belum dimasukkan dalam pembangunan, dalam perhitungan pembangunan ekonomi. Misalnya bagaimana masyarakat mengalami risiko penyakit sehingga kunjungan ke rumah sakit makin tinggi. Nah, selama ini kunjungan ke rumah sakit kan harus ditanggung oleh masyarakat sendiri lewat kantong personal gitu ya, kantong pribadi. Kan selama ini tuh nggak masuk dalam perhitungan ekonomi. Terus bagaimana mereka akhirnya harus beli air karena selama ini air gratis tiba-tiba harus beli. Ya. Banyak sekali maksudnya kalau misalnya kita ngomong soal valuasi ekonomi, banyak sekali yang valuasi jasa lingkungan yang diabaikan oleh pemerintah ketika men-set up suatu pembangunan di suatu wilayah. Gitu kira-kira. Oke, jadi memang nggak cuma kayak perkara, oh tanahnya mau dibeli nih, kita hitung per meter berapa ya, biar akhirnya bisa dibagi-bagi sendiri, bukan bukan hal yang kayak gitu Mhm. ya, dari unsur keadilan ya. Bukan, iya. Oke. Jadi nilai ekosistem, nilai sosial itu kan juga harus divaluasi. Maksudnya harus diperhitungkan. Misalnya gini, dalam suatu peranata sosial di masyarakat selama ini kayak teman kami kemarin di Halmahera ya. Halmahera kan sekarang lagi semua dijejali dengan konsesi tambang dan industri pengolahan untuk nikel. Nah, ada peranata sosial di mana dulunya masyarakat itu untuk bangun rumah itu akan bergotong royong gitu. Jadi urun tenaga satu sama lain. Ketika struktur sosialnya rusak karena intervensi tambang dan industri pengolahan smelter atau smelter nikel, pada akhirnya masyarakat ketika bangun rumah itu harus mengeluarkan uang untuk bayar tukang, untuk beli material. Nah, itu kan kos sosial yang selama ini nggak pernah tertangkap, nggak Ya. pernah masuk dalam kalkulasi ekonomi. Jadi kayak gitu sebenarnya. Oke, tapi kan selama ini kalau kita ngomongin paradoks diskusi tentang transisi energi ya, biasanya kita cuma didorong bahwa fosil akan habis, 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 dan habis gitu. Itu yang digemborkan, bahkan kayaknya mau di diskusi yang levelnya kalangan atas, menengah, ataupun bawah, kita bakal dikasih tahu bahwa energi fosil akan habis. Jadi kita sering banget diomongin bahwa kita harus ganti. Meanwhile, kita nggak pernah tuh dikasih tahu bahwa ada loh hak-hak yang harus dipertimbangkan dari masyarakat adat dan juga perlindungan hutan. Nah, gimana sih caranya buat ini tuh semua jadi kayak sejalan gitu nih, Mbak Vio? Karena Hmm. sepertinya sekarang tuh ngomongin berkeadilan bakal sangat susah untuk ngedorong transisi energi jalan, tapi kalau transisi energi dijalanin, di-push Hmm. buat segera kita ganti fosil, paradoksnya adalah berkeadilannya juga sering Hmm. ketinggalan gitu. Jadi kayak susah buat jalan bareng. Bisa nggak sih sebenarnya itu kayak di instill buat akhirnya bisa jalan bareng gitu? Sebenarnya menurut kami amat sangat bisa dan itu opsi untuk itu possible banget. Pertama gini, ketika kita ngomongin so-called transisi energi, katanya ada penutupan kayak PLTU, penutupan Hmm, tambang batu bara dan lain sebagainya menuju katakanlah energi yang bersih gitu. ya, Menurut terma pemerintah. ya. Tapi selama ini pemerintah kan
dalam membuat peta jalan transisi energi itu ada satu lagi yang tidak diperhitungkan, bagaimana membuat peta transisi atau transisi aktivitas ekonomi dari pekerja yang dulunya bergantung ke sektor ekstraktif batu bara atau PLTU ke sektor baru yang katanya baru terbarukan kayak gitu kan. Selama ini kalau misalnya kita tiba-tiba menutup PLTU batu bara tanpa ada transisi pekerja, memikirkan bagaimana pekerja ini tiba-tiba kehilangan pekerjaannya kalau PLTU ditutup atau tambang batu bara ditutup, itu kan selama ini tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi transisi pekerja itu sebenarnya salah satu yang perlu diperhitungkan atau perlu dibuat roadmap transisi pekerja secara rigid, sehingga ketika ada proses transisi energi, jangan sampai masyarakat itu jadi korban dua kali. Jadi kalau misalnya kita ngomongin PLTU itu kan banyak sekali yang bergantung ya ke suatu PLTU, misalnya dari pekerjanya ataupun warung-warung, misalnya katakanlah warung-warung atau kos-kosan yang ada di sekitar PLTU yang selama ini konsumennya adalah pekerja PLTU. Itu kan juga terdampak sebenarnya meskipun secara tidak langsung ketika ada penutupan PLTU. Itu pertama. Prinsipnya adalah bagaimana memastikan masyarakat itu tidak menjadi korban dua kali dari proses transisi energi. Dan yang kedua adalah transisi energi yang berkeadilan itu kembali lagi kita harus menggugat paradigma pengadaan energinya. Selama ini kan paradigma pengadaan energi itu dilakukan dengan pola baseload ya. Kapasitas besar, terkonsentrasi, ada di suatu wilayah yang dikorbankan sehingga wilayah lain itu bisa menjadi lokus konsumsi, bisa mengkonsumsi gila-gilaan. Nah, misalnya kalau karena kita tinggal di Jabodetabek ya Mas ya, kita bisa lihat bahwa konsumsi energi Jakarta itu kan amat sangat rakus, amat sangat tinggi. Jadi pemerintah itu pola pembangunan nasional itu energi kita itu menempatkan apa ya? Jadi ada daerah yang ditetapkan sebagai lokus produksi, misalnya PLTU yang ada di Cilacap itu kan diekstraksi habis-habisan untuk menunjang konsumsi yang ada di Jakarta. Karena selama ini ada segregasi itu, ada lokus konsumsi, ada lokus produksi gitu. Nah, pertama ngomongin soal transisi energi. Setelah tadi pemerintah dengan paradigmanya bikin apa ya, kayak sacrificial zone. Jadi ada daerah yang boleh mengkonsumsi gila-gilaan, ada daerah lain yang harus dikorbankan untuk menunjang konsumsi energi di daerah lain. Itu paradigma yang sebenarnya perlu kita gugat ya. Bagaimana pada akhirnya tema ketahanan energi itu sebenarnya secara konsep itu amat sangat salah. Jadi kalau saya secara personal ingin beranjak dari tema ketahanan energi menjadi kedaulatan energi sebenarnya. Kedaulatan bagaimana suatu daerah itu harusnya bertanggung jawab terhadap setidaknya beranjak ke kemandirian energi yang ada di daerahnya sendiri. Misal di Jakarta gitu kan. Pertama bertanggung jawab meminimalisir konsumsi energi, baru dia juga bertanggung jawab bagaimana setidaknya punya proporsi untuk memproduksi energi. Nah, karena selama ini kan bagaimana konsumsi energi, konsumsi listrik kita besar-besaran di Jabodetabek itu sebenarnya tidak lahir dari ruang hampa ya. Itu lahir dari kebijakan politik, pilihan politik pemerintah. Pertama, kenapa pada akhirnya pemerintah alih-alih memberikan subsidi untuk transportasi umum, malah memberikan subsidi untuk EV, electric vehicle yang untuk mobil-mobil personal. Itu kan pada akhirnya membuat preferensi masyarakat akhirnya, oh saya harus beli EV mobil personal, mobil keluarga gitu, yang EV. Alih-alih, oh saya harus beranjak nih, lebih baik naik transportasi umum gitu kan. Selama ini kan itu, jadi konsumsi energi kita itu tidak lahir dari ruang hampa, tapi dari pilihan politik pemerintah itu sebenarnya. Jadi pemerintah harus alih-alih memberikan subsidi untuk proyek bioetanol, untuk EV personal, tapi lebih harusnya mengembangkan sistem moda transportasi yang terintegrasi, transportasi publik ya. Tapi kalau kita berbicara soal transisi energi berkeadilan nih Mbak, kadang-kadang kan perhitungannya selalu kita ngomonginnya ekonomi dan juga social conditions ya di masyarakat begitu. Kadang-kadang ada dampak-dampak lingkungan yang sering dijadikan diskusi dan juga perdebatan gitu. Karena biasanya dikalkulasi kayak misalnya emang iya ya gitu. Kalau misalnya nih, let's say emisi yang dihemat di kota dengan transisi energi itu tuh sebanding dengan emisi yang dilepas akibat deforestasi. Nah, itu sering banget muncul di diskusi-diskusi di
luaran sana gitu, nggak cuma di online ataupun juga di offline pun juga sering muncul. What do you think about this kind of statement nih, Mbak Vio? Nah, kan kemarin saya sempat bikin riset ya, kalau 2 juta hektar itu dibuka, itu berapa keluaran energinya? Keluaran energinya sekitar 783 juta ton CO2 equals ya. Jadi itu dengan misalnya kita ngomongin soal berapa sih proporsi emisi yang dihasilkan dari transportasi, sektor transportasi Ya. gitu ya, transportasi umum. Nah, kita bisa komparasikan. Kalau misalnya kita melihat data, nanti bisa dikulik lebih dalam, itu amat sangat jomplang sebenarnya. Pembukaan lahan yang ada di Merauke itu, apalagi karena secara geografis itu adalah lahan gambut, itu kan keluaran energinya amat sangat besar gitu, dan itu tidak sebanding dengan penghematan energi yang ada di kota sebenarnya. Apalagi di kota juga ada keluaran emisi lainnya lewat industri, pabrik-pabrik gitu ya, juga sektor transportasi, sektor rumah tangga. Sehingga kalau kita ngelihat sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah lewat energi estate, food estate yang ada di Merauke, di Papua ini sebenarnya cuma memindahkan sektor emisinya dari kota ke desa gitu. Bukan Oh, bukan bukan beranjak secara radikal untuk mengurangi emisi gitu. oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngelihat dengan cara yang seperti itu, transisi energi yang diharapkan untuk mengurangi emisi jadi kayak cuman jargon doang dong, bisa dibilang. Jargon. Oke. Betul, betul sekali. Bukan kalau kami melihat, kami coba pakai terma tirai hijau. Hmm. Jadi ini adalah tirai berwarna hijau yang digunakan pemerintah untuk menutup hal-hal apa hitam yang ada di baliknya. Jadi transisi energi pada ini adalah terma yang digunakan untuk memoles citra sebenarnya. Mhm. Kalau misalnya kita ngomong soal proyek food estate dan energi estate ini, kue ekonominya kan sebenarnya digunakan untuk menyuplai kebutuhan industri yang pertama, bukan Ya. untuk elektrifikasi masyarakat Papua. Dan yang kedua, kue ekonominya dinikmati oleh korporasi besar, alih-alih oleh masyarakat adat, gitu kan. Dari dua hal ini saja kita bisa lihat bahwa memang ini digunakan untuk industri, bukan untuk masyarakat, kue ekonominya, Ya. gitu. Sehingga transisi energi pada akhirnya energi hijau akhirnya digunakan untuk memoles citra yang awalnya untuk bisnis orang perseorangan, mega korporasi, dengan balutan transisi energi, seolah-olah ini untuk kemaslahatan publik gitu. Kira-kira Iya. kayak gitu, sehingga itu menjustifikasi untuk pengerahan aparat, pelepasan lahan, dan lain sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita berandai-andai nih ya, kita tetap mau menjalankan transisi energi gitu. Di energi. Dan tujuan utamanya memang kita mengurangi emisi nih kan, memang kita kita harus di 2050 atau 2060, correct me if I'm wrong, net zero emissions kan ya. Em, Energi alternatif apa ya yang bisa dipakai dan lebih masuk akal buat diterapin di situasi Indonesia sekarang dibanding kita buka hutan baru terus nanemin sawit yang menurut petinggi negara tetap aja pohon gitu. Kita kudu beralih yang kayak gimana nih? Pertama gini, karena tadi saya sudah bilang soal menggugat paradigma baseload energi yang dibangun dalam skema baseload, karena selama ini kan energi selalu gitu kan, terkonsentrasi besar. Nah, Iya. harusnya pertama gridnya itu lebih gridnya mikro dan mengandalkan potensi lokal sebenarnya. Pertama, bagaimana kalau dalam energi selama ini kan dimonopoli oleh PLN ataupun Iya. PPA ya, Power Purchase Agreement lewat IPP gitu kan. Bagaimana pada akhirnya kalau kita ngomongin energi, bagaimana pada akhirnya membuat masyarakat ini menjadi bukan hanya objek, tapi subjek. Jadi mereka pemilik sekaligus penentu. Nah, itu tentu saja hanya bisa dilakukan ketika energi itu mikro berdasarkan potensi lokal dan dikelola oleh komunitas. Nah, kemarin kan kita sempat beberapa kali ya dalam 2026 ini dengar cerita soal blackout di mana-mana gitu kan, Iya. itu kan artinya sistem energi kita, grid energi kita itu amat sangat rentan ketika hanya bergantung ke satu baseload. Nah, ketika misalnya pengadaan energi itu dilakukan dalam skala komunitas, berdasarkan potensi lokal gitu kan, potensi yang ada di daerah tersebut, tentu saja kan sistem energinya lebih reliable dan lebih tidak rentan, less fragile gitu kan. Misalnya kita bisa lihat salah dua yang dipropose yang dinilai bersih adalah PLTS
dan mikrohidro. Jadi bagaimana kalau PLTA skala besar itu kan tetap membendung aliran sungai, sedangkan untuk mikrohidro itu kan menggunakan aliran sungai yang existing gitu kan, sehingga bisa dalam skala pemenuhan energi itu bisa menyuplai dalam skala beberapa desa saja. Tapi kan desa lain bisa menggunakan energi lain gitu. Jadi ada diversifikasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin transisi energi, salah 3 keyword yang harus di mining adalah pertama berbasis komunitas, terdiversifikasi, dan yang ketiga membuat masyarakat sebagai subjek energinya gitu. Oke, jadi sebelum kita ngomongin Kira- sumber energi mana yang mau kita pakai, cara berpikir kita mau transisi ini jauh lebih penting dong, karena sering salah di situ ya, Mbak Firtin ya. Paradigma, betul, betul sekali paradigmanya. Jadi kan selama ini kalau salah satu misalnya kita ngomongin di Jakarta, banyak sekali sebenarnya potensi untuk pengadaan energi, gitu kan. Daripada kita harus bergantung ke daerah-daerah lain, daerah penyangga, katakanlah daerah penyangga, PLTU yang ada di daerah di Cilacap, di mana Pelabuhan Ratu yang untuk menyuplai Jakarta yang itu amat sangat rentan. Kenapa kita tidak membuat PLTS atap misalnya? Bagaimana pada akhirnya PLTS itu dilakukan secara kecil-kecil, itu diinstalasi di misalnya gedung parkiran terbuka gitu, area parkiran terbuka, atau ada di atap halte Transjakarta, ada di atap jembatan penyeberangan orang dan lain sebagainya, sehingga efeknya itu efek multipliernya itu kan banyak sekali. Kalau misalnya kita ada di PLTS atap, pertama dia sebagai fungsi energi, pengadaan energi karena bisa menghasilkan listrik. Yang kedua juga menaungi sebagai atap gitu, bisa menaungi, meneduhkan, dan yang ketiga juga mengurangi faktor heat island, jadi faktor panas gitu kan. Jadi banyak sekali ketika peribahasanya itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kalau misalnya kita menginstalasi PLTS atap di Jabodetabek, banyak sekali potensinya gitu. Tapi kan lagi-lagi ini semua adalah kembali ke pilihan politik pemerintah. Toh pada akhirnya pemerintah sekarang mengalokasikan 89% APBN itu untuk subsidi proyek bioetanol daripada membangun sistem energi yang lebih berdasarkan potensi daerah dan berkeadilan kayak gitu. Oke. Kalau udah ngomong soal paradigma dan lain-lain, memang akhirnya itu yang bakal jadi kunci apakah transisi energi yang bakal dilakukan Indonesia bakal berkeadilan atau enggak dan bakal berjalan dengan baik apa enggak ya. So that's the situations yang mungkin bisa jadi key points buat obrolan kali ini. But kita punya keterbatasan waktu nih Mbak Fiorentina. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa diobrolin soal hal ini. Tapi ada nggak nih hal-hal yang pengen disampaikan lagi ke Sobat TCI dan mungkin sempat kelewatan dan belum pengen dibahas dan pengen disampaikan gitu sekarang? Yang pertama adalah, aduh, banyak banget ya Mas ya, kira-kira. Yang pertama adalah ngomongin transisi energi itu amat sangat mustahil ketika nggak ada perlindungan hak tenurial masyarakat. Nah, itu yang pertama adalah bagaimana pada akhirnya UU Masyarakat Adat itu kalau kata orang adalah selemah-lemahnya iman gitu dalam transisi energi. Minimal masyarakat dilindungi dulu akses terhadap ruang hidup dan penghidupannya. Baru kita ngomongin transisi energi bla 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 gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kayaknya kita perlu lebih banyak apa ya menggaungkan soal bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dibatasi dari output ekonomi yang kalau kata pemerintah kan PDB gitu ya, bahasa-bahasa ekonomi gitu kan. Ya. Jadi lebih banyak sebenarnya komponen-komponen yang perlu kita baca. Misalnya kalau kita ngelihat ya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu kan salah satu yang amat sangat tinggi ya gitu ya. 39% di kuartal 2 tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi 39% itu pertumbuhan ekonomi yang amat sangat tinggi dan kayaknya paling tinggi sedunia akhirat. Jadi nggak ada lagi pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan yang amat sangat tinggi. Tapi kalau misalnya kita melihat mengkomparasikan data lainnya gitu, tingkat orang miskin gitu, jumlah orang miskin secara absolut dalam 1 tahun itu meningkat sebesar 3.000 kepala. Jadi bagaimana membaca ada pertumbuhan ekonomi 39%, tapi ada banyak sekali pertumbuhan penambahan jumlah masyarakat miskin sebesar 3.000 kepala. Itu kan itu yang perlu kita baca. Jadi ketika kita melihat pertumbuhan ekonomi itu nggak bisa secara cherry picking ya. Kita perlu lihat lanskap yang lebih luas. Kira-kira kayak gitu sih, Mas.
Oke, hopefully apa yang dicita-citakan untuk bisa mencapai net zero emissions Indonesia dan juga penggunaan energi bersih bisa berjalan dengan baik gitu ya. Yang melaksanakan mau buka telinga, mau dengerin apa yang kita omongin gitu dan everything is running well. Oke gitu, Mbak Fiantina Revani, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini bareng sama The Conversation Indonesia. Don't forget, Sobat TCID, cek sosial media kami di @conversationidn, dan kalau misalnya emang mau tahu update dari teman-teman Selios, cek aja di Instagram Selios_ID. Ada yang menarik, report soal PLTU juga ya. Itu PLTU ya kayaknya. Bisa di-spill dikit Yang mungkin? terakhir Ya Toxic 20 kalau nggak yang salah. mana? Yang Toxic 20. Jadi Toxic 20 itu sebenarnya kemarin adalah kolaborasi riset antara Selios, Trend Asia, ada Krea, dan banyak sekali teman-teman di daerah, misalnya teman-teman Kanopi Hijau di Bengkulu. Nah, kami coba, karena selama ini peta jalan transisi energi itu kan porsi besarnya adalah dari keadaan dananya. Jadi ada dana baru dipensiunkan PLTU-nya. Nah, kami coba kalau pemerintah nggak punya peta jalan yang ajak, yang rigid, nih kami coba propose, pemerintah mau dengar nggak? Ini udah teknokratis banget. Kami udah menghitung dari jumlah tenaga kerja yang hilang, jumlah potensi kesehatan, jumlah angka mortalitas gitu kan, angka mortality rate dan lain sebagainya. Ini udah teknokratis banget dokumennya kami sediakan, kami propose. Kalau misalnya pemerintah katanya katanya ada efisiensi untuk riset ya di 2025-2026 ada efisiensi gitu. Nih, kami bantu, kami sediakan dokumen teknokratisnya. Pemerintah mau nggak mendengarkan atau mengakomodasi list 20 PLTU paling toksik yang kami bikin, yang harusnya jadi prioritas untuk dipensiunkan, dan apa aja yang perlu dipersiapkan. Udah, karena selama ini kan katanya NGO atau lembaga-lembaga riset itu dibilang kontra pembangunan ya, gitu. Narasi pemerintah ini kurang mendukung pembangunan. Apa nih, kami sediakan dokumen teknis banget, teknokratis banget untuk membantu pemerintah. Jadi pemerintah nggak perlu mengeluarkan budget lagi untuk riset gitu, karena kami sudah sediakan. Tinggal apakah mau punya kemauan politik untuk mengakomodasinya atau enggak gitu, kira-kira. Langsung aja dicek ya, Sobat TCID, selios.co.id, atau di Instagram selios_id. Itu ada linknya buat download report-reportnya mereka. Kalau nggak salah rilisnya baru di bulan Mei ini juga, jadi menarik buat dibaca. So, it's a wrap for this episode. Thank you so much for listening. Don't forget to subscribe Suara Akademia di Spotify dan juga Apple Music, dan juga subscribe The Conversation Indonesia di YouTube channel. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode, Sobat TCID. Have a nice day and wassalamualaikum. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.